Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusur. Asbahna la fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambik walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum. Wa qala aidan fi ayatin ukhra, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Allahumma arhamna bil Qur'an. Para bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat-Nya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan juga pada umatnya yang setia memegang teguh syariatnya. Para bapak dan ibu yang dirahmati Allah, di dalam Kitabul Iman disebutkan fa'awwalu wajibin alal insani ayya'rifallaha ta'ala. Kewajiban pertama bagi manusia, ya, jadi apa yang harus dilakukan oleh manusia, ya, pertama kali, ya, bukan sholat, bukan puasa, tapi apa? Ayya'rifallah, hendaklah dia mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi tidak mungkin orang sholat tanpa mengenal Allah, tidak mungkin orang berpuasa tanpa mengenal Allah. Jadi diawali dengan ma'rifatullah, ya, ayya'rifallah. Ya, sejak kapan? Ya, sejak dia lahir harus dikenalkan kepada Allah. Oleh siapa? Oleh orang tuanya. Bahkan mungkin sedang ada dalam rahimnya juga diajarkan dengan diperdengarkan ayat-ayat Allah, ya, ya, dan berbagai macam hal yang lainnya. Maka kalau dari sisi apa namanya, tarbiyah, dari sisi tarbiyah, dari sudut pandang pendidikan, ya, kalau misalnya anak itu lahir kemudian diadzani dan iqomahi, itu saya kira tidak ada masalah, ya, ya, tidak ada masalah, walaupun fungsi adzan itu adalah memanggil sholat, ya. Nah, tetapi ketika memperdengarkan adzan, ya, kepada bayi, ya, baru lahir kemudian diperdengarkan, gitu, adzan, itu tidak ada masalah dari sisi apa? Tarbiyah. Jadi dia mendengar pertama kali apa? Suara adzan, dan suara iqamah, bukan nyanyian-nyanyian itu, ya, bukan yang lain. Nah, tujuannya apa? Mengajarkan kepada anak-anak kita ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena yang wajib pertama kali manusia itu mengetahui, ya, adalah ma'rifatullah, mengenal Allah. Kemudian bagaimana cara kita mengenal Allah? Ya, sebetulnya ada beberapa teori yang harus kita ambil, ya, tapi kita ngambil satu poin aja. Ada perkataan ulama salaf, ya, mengatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Nah, ini sebenarnya kajian tentang ma'rifatullah banyak. Misalnya ada ma'rifatullah tuh dari sisi ma'rifatul asma, mengenal nama-nama Allah, ma'rifatu asma'illah, ada juga ma'rifatu sifatillah,
kemudian ma'rifatu zatillah ya. Jadi ma'rifatul asma, ma'rifatus sifat, ma'rifatul zat. Nah, tapi kalau kita hari ini kita akan mengambil satu satu ungkapan dari para ulama, yaitu man arafa nafsahu, barang siapa yang mengenal dirinya, faqad arafa rabbahu, maka sungguh dia telah mengenal Tuhannya ya. Jadi ada satu metode mengenal Tuhannya ya, dengan cara apa? Mengenal dirinya ya. Jadi dalam rangka mengenal Allah harus mengenal dirinya. Jadi kalau manusia ingin mengenal Allah, coba kita lihat kepada diri kita sendiri ya. Nah, jadi kaidah ini biasanya diambil oleh para ahli tasawuf ya, untuk lebih mendekatkan kita kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Oleh karena itu saya mengajak 2 poin pada kesempatan pagi hari ini. Kita akan membahas tentang eksistensi kita sebagai manusia dan juga sifat kita sebagai manusia ya, yang merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dari eksistensi manusia ini ada 3 pendapat ya, yang mungkin kita bisa gali dan kita ambil mana yang tepat gitu ya. Yang pertama, pandangan filosof Yunani ya, pandangan filosof Yunani, dan ini ternyata mempengaruhi pemikiran Hindu Buddha, mempengaruhi pemikiran orang-orang Nasrani, dan juga sebagian umat Islam ya, sebagian umat Islam itu mempengaruhi, di mana filosof Yunani itu menggambarkan bahwa manusia itu terdiri dari 2 unsur, yaitu adalah unsur jasad dan ruh ya. Jadi kita ini terdiri dari 2 unsur, yaitu apa? Jasad dan ruh. Kalau jasad saya kira tidak usah dibahas ya, karena dia suatu perkara yang zohir, yang nampak, yang kita bisa menganalisanya. Nah, tetapi persoalan yang kedua adalah ruh. Padahal di dalam Al-Quran sebutkan yas'alunaka anir ruh, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang ruh. Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalilan. Urusan ruh itu urusan Allah gitu ya, dan kalian tidak diberi kecuali hanya sedikit ya. Jadi sebetulnya tidak usah berpolemik mendalami ruh itu apa, karena wilayah perkara gaib. Perkara gaib itu kita harus menjelaskannya berdasarkan dalil ya, bukan berdasarkan akal, karena tidak mampu. Akal tidak mampu menjangkau persoalan-persoalan gaib. Nah, sehingga ruh itu ya sebetulnya urusan Allah ya. Kita hanya tahu ruh itu dalam perkara yang sangat sedikit lah gitu ya. Nah, persepsi orang-orang filosof Yunani mengatakan bahwa antara 2 unsur ini adalah saling berlawanan, saling bertentangan, tidak bisa berkolaborasi, tidak bisa, saling bertentangan, saling berlawanan. Jadi kalau seseorang memanjakan jasadnya, kebutuhan makannya dipenuhi ya, pokoknya dia mengistimewakan kebutuhan makanan, mengistimewakan. Bahkan dia istilahnya mengagendakan ya, makan itu dengan berbagai macam menu-menu ya. Jadi betul-betul mengistimewakan lah, termasuk juga minuman ya. Walaupun memang sebenarnya ada selaras dengan hadis Rasulullah ya, halaka abdul butun ya, celakalah hamba perut ya. Jadi pikirannya cuma apa? Perut ya, makan ya, itu pokoknya urusan itu yang dipikirkan. Nah, walaupun memang ada selaras, tetapi dalam konteks persepsi Yahudi ini berbeda. Persepsi Yunani ini berbeda. Jadi mereka mengatakan kalau seandainya kita memanjakan jasad, jadi kita sering makan ya,
tukang tidur ya, pokoknya hidupnya itu makan tidur itu ya, pokoknya dimanjakan. Maka ruh kita akan menderita, dan jatuh terhina, sehingga orang itu menjadi manusia yang tidak mulia, menjadi manusia yang rendah, karena dia menuruti keinginan jasadiah. Nah, itu teorinya bagi mereka. Kemudian kalau kita ingin memiliki tingkat ruhaniyah yang tinggi, yaitu memiliki ruh yang tinggi, atau kalau menurut mereka sudah sampai pada tingkat nirwana ya, sudah sampai pada tingkat ruh yang sangat tinggi, maka dia harus membina ruh itu dan harus mengkebiri kebutuhan jasad. Mengkebiri ya, artinya mengkebiri itu ya kebutuhan jasadiah ya tidak dipenuhi tidak dipenuhi ya, makan ditahan, tidak makan, tidak tidur ya, bahkan mungkin tidak boleh punya kehendak dengan wanita ya, dan sebagainya, pokoknya dikebiri, maka tingkat ruhaniyahnya akan tinggi, derajatnya akan tinggi. Nah, dan hal ini ternyata mempengaruhi pemikiran Hindu-Buddha. Ya, Hindu-Buddha ada konsep tentang apa? Tentang nirwana itu ya. Kemudian mumiisasi ya. Mumiisasi itu bagaimana mereka ingin mencapai derajat tinggi dari sisi kerohanian, maka mereka melakukan ritual yang sifatnya menyiksa diri. Ya, kalau dalam bahasa Sangsekerta itu upawasa yang kita kenal dengan puasa. Ya, jadi makanya kenapa lebih baik kita menyebutkan saum daripada puasa. Lebih baik menyebutkan siam daripada puasa, karena puasa itu dari bahasa Sangsekerta ya, yang artinya upawasa, yaitu menyiksa diri. Padahal saum ya itu tidak identik dengan penyiksaan diri. Di dalam Islam berpuasa itu ya, puasa dalam persepsi kita ya, di dalam Islam bahwa berpuasa itu betul-betul safety ya, aman. Allah telah menetapkan mulai kita menahan makan itu dari terbit fajar sampai terbenam matahari, dan itu adalah waktu yang sangat aman ya. Jadi kalau lebih dari itu mungkin ada kebinasaan ya. Ya, tetapi aman ya. Kemudian ditambah pula Islam memberikan anjuran untuk kita mengakhirkan sahur ya, agar nanti di siang hari kita punya tenaga. Kemudian mensegerakan berbuka agar kita tidak lemah, itu segera berbuka. Berarti indikasi ajaran Islam dalam bab saum ini tidak ada sedikit pun indikasi untuk menyiksa diri, nggak ada. Ya, tidak ada ya, murni dalam rangka mendidik kita untuk menjadi orang yang bertakwa, agar kita bersabar, agar kita bisa zuhud ya. Nah, jadi tujuannya untuk kita bertakwa, bukan untuk menyiksa diri. Berbeda halnya dengan puasa dalam persepsi Hindu-Buddha, yaitu menyiksa diri. Tujuannya apa? Agar tingkat rohaniyahnya tinggi. Makanya ada kasus di Sungai Gangga itu, kalau saya pernah lihat ya, di media sosial ya, terutama YouTube, itu ada mayat-mayat bergelimpangan di Sungai Gangga ya, karena mereka melakukan aktivitas ritual ya, kemudian mereka menghentikan makan, menghentikan tidur, bersemedi di mana, di pinggir-pinggir sungai, dan akhirnya mati. Dan mereka menganggap itu adalah orang-orang yang mulia, yang sudah sampai derajat nirwana itu. Nah, termasuk di Jepang itu ada kasus mumiisasi, memumikan dirinya, yaitu apa? Mereka orang-orang yang menganut ajaran agama Hindu-Buddha itu melakukan aktivitas olahraga yang ekstrim, sampai akhirnya cairan tubuh itu berkurang ya, jadi sengaja memang untuk mengeluarkan cairan-cairan tubuh. Setelah itu mereka meminum ramuan, yang ramuan itu fungsinya untuk mematikan makhluk hidup yang ada di dalam tubuh, bakteri-bakteri dan sebagainya itu mati.
Agar apa? Agar badannya tidak dimakan, ya, agar badannya tidak dimakan. Nah setelah itu dia masuk gua dengan membunyikan lonceng dan dia beribadah kepada Tuhannya. Kalau loncengnya berhenti, maka orang-orang sekitar menganggap orang ini sudah mati. Dan setelah ditengok, betul, ya, dia mati, ya, dalam keadaan beribadah kepada Tuhannya dan dianggap sebagai orang suci yang sudah sampai pada tingkat nirwana. Nah, itu adalah sudah terpengaruh itu oleh oleh filosof Yunani. Nah, dalam Islam itu tidak dibenarkan, ya, tidak dibenarkan. Itu dalam karakteristik ajaran Islam itu disebut goiru amali, ya, tidak praktis, gitu ya, tidak mungkin bisa dilakukan oleh manusia. Kemudian ke Nasrani juga berpengaruh. Apa pengaruhnya? Mereka punya pandangan bahwa Rijaluddin, para tokoh agama mereka, pemuka-pemuka agama mereka adalah dianggap sebagai penyambung antara manusia dengan Tuhannya. Karena dia adalah sebagai penyambung antara manusia dengan Tuhannya, ya, sebagai penghubung, maka mereka harus orang suci. Harus suci. Karena suci, mereka harus menghindarkan segala sesuatu yang dianggap hina. Maka mereka tidak boleh menikah, ya. Tidak boleh menikah. Nah, kira-kira kalau manusia dilarang menikah, mampu tidak, Pak? Tidak sesuai fitrah, ya. Ya, memang betul tidak menikah, Pak, tapi kawin iya. Ya, menikah tidak, kawin iya, itu. Nah, susah, nggak bisa itu. Dan banyak kasus, ya. Jadi kalau misalnya sekarang umat Islam sedang tersudutkan oleh perilaku pengasuh pondok, ya. Jadi kalau kasusnya hubungannya dengan umat Islam, wah booming itu. Padahal ya menurut berita tidak banyak yang kenanya itu. Paling beberapa gitu ya. Jadi tidak semua santriwati kena itu. Ya, cuman beberapa saja gitu ya. Tapi booming sekali dan itu memang sengaja itu untuk mendiskreditkan Islam dan juga pondok pesantren. Jadi nanti diisukan, wah pondok pesantren tidak aman. Padahal kasusnya cuma di satu tempat, itu pun tidak semuanya gitu ya. Nah, dan ternyata orang-orang yang di pondok itu pun juga mereka sangat prihatin terhadap peristiwa itu. Nah, tapi coba kalau kita lihat kejadiannya dengan agama lain, ya, agama Nasrani misalnya, kasusnya itu ribuan itu, dan di berbagai macam tempat ibadah mereka, tapi tidak booming gitu ya. Tidak kemudian tempatnya ditutup, kan enggak. Kalau ini pesantrennya langsung ditutup itu, ya, pelakunya satu orang, tapi korbannya seluruh pesantren dan isinya udah itu. Nah itu tidak adil gitu ya, tidak adil. Nah, jadi ternyata berpengaruh kepada Nasrani, ya. Ternyata juga ada pengaruhnya kepada kaum muslimin. Ada umat Islam yang kemudian konsen kepada ajaran kebatinan, ya, melakukan ritual untuk mengolah batin. Wah, sehingga mereka mempersepsikan ada sukma yang keluar, terus pokoknya bagaimana aliran-aliran ilmu hikmah itu kan, kebatinan yang utak-atiknya di ruh gitu ya, di ruh. Wah, sukma saya akan berkunjung kemana gitu ya. Pokoknya membahas tentang itu, ya, tentang sukma, dan saya juga nggak begitu paham, ya. Tapi yang jelas ada kemungkinan besar seperti aliran kejawen juga masuk ke wilayah mengutak-atik ruh, ya. Dan termasuk juga dulu ada ajaran tentang apa ya istilahnya, sholat husu dengan mengolah ruh. Jadi ketika kita mulai takbiratul ihram, membayangkan bahwa ruh kita ini berjalan dari mana? Dari ujung kaki ke atas untuk bertemu dengan Allah di waktu sholat. Nah itu juga terpengaruh, ya, kepada filosof siapa? Yunani. Sebetulnya kalau husu itu kalau kita mau mudah sebetulnya. Ad-dinu yusrun, agama itu gampang, ya. Jadi tidak usah mengeluarkan roh dari tubuh, nggak usah. Jadi kalau kita ingin husu itu sebenarnya mudah. Caranya apa? Hudurul qalbi, menghadirkan hati. Menghadirkan hati. Maksudnya menghadirkan hati apa? Adanya kesadaran ketika sholat
bahwa Allah itu ada di hadapan kita, bahwa Allah itu menyaksikan kita, bahwa Allah itu sedang mendengar ucapan kita dalam sholat. Ya, jadi ketika kita Allahu Akbar, membayangkan bahwa Allah ada di hadapan kita, kemudian Allah melihat kita, mengawasi kita, menyaksikan kita, mendengar apa yang kita ucapkan, itulah khusyuk. Ya, sehingga tidak terlalu diperberat gitu ya, tidak terlalu diperberat. Nah, kemudian kalau seandainya kita berpaling, ya, jadi misalnya seseorang kemudian memalingkan mukanya, ya, maka Allah akan berpaling dari kita. Ya, termasuk juga kalau kita berpaling hatinya, maka Allah juga akan memalingkan berpaling dari kita. Makanya dalam sholat memang betul-betul harus khusyuk, fokus kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi begitu. Nah, kemudian yang kedua, ya, kalau tadi pemahaman Hindu Buddha itu, pemahaman Yunani itu, jasad dan ruh itu adalah saling bertentangan, ya, saling berlawanan, tidak mungkin akan bisa disatukan. Maka orang disuruh pilih jasad atau pilih ruh. Ya. Padahal Rasulullah SAW adalah manusia yang paling dekat dengan Tuhannya, dan Rasulullah ternyata juga memenuhi kebutuhan jasadiahnya. Rasulullah makan, Rasulullah juga tidur, Rasulullah juga menikah, gitu ya. Nah, kalau memang Rasulullah ternyata memenuhi jasadiahnya, berarti dianggap tidak dekat dengan Tuhannya, ya. Padahal Rasulullah orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, pemahaman dari tasawuf modern, ya, pemahaman dari tasawuf modern, sebagaimana yang disampaikan oleh Dr. Randos Agus Mustafa, ya, dalam pembahasan tentang tasawuf modern. Beliau membahas yang disebut manusia itu adalah terdiri dari 3 unsur. Satu, manusia adalah unsur jasad, berarti ini tidak ada masalah, ya. Dan beliau mengatakan unsur jasad ini sebagai eksistensi material. Eksistensi material itu ya materinya lah, manusia dalam bentuk materi, ya. Kalau dalam komputer namanya hardware-nya. Yang kedua adalah ruh. Ya, kalau menurut beliau ruh itu adalah disebut sebagai power, energi, sebagai energinya. Jadi kalau di dalam komputer, hardware itu tidak akan bisa bergerak tanpa energi, yaitu listrik, ya. Energi itu apa? Listrik. Jadi yang menggerakkan tubuh itu adalah energinya. Nah, maka karena energi itu bisa menghidupkan, maka disebutlah eksistensi ilahiyah itu. Karena bisa menghidupkan tubuh, gitu ya, eksistensi ilahiyah. Sifat-sifat ketuhanannya ada, gitu ya. Nah, tapi disebut sebagai energi. Tidak mungkin badan kita bergerak, tangan kita bisa melakukan aktivitas, tidak mungkin kaki kita bisa berjalan, tidak mungkin mata kita bisa melihat, telinga kita bisa mendengar tanpa ruh. Tidak mungkin. Maka kita tahu jasad itu hidup karena ada apa? Ada ruh. Kalau kita melihat ada orang hidup, berarti dia punya ruh. Kalau kita potong kuku kita, maka beberapa hari kemudian tambah panjang tidak? Nambah panjang, berarti ada ruh di situ. Jadi ruh itu berbentuk apa? Energi, gitu ya. Dan tidak bisa dikaji, itu ya. Sudah, penting mah ruh itu energi lah, gitu ya. Dan yang ketiga adalah nafas, yaitu jiwa. Dan disebut oleh beliau sebagai eksistensi manusia. Eksistensi manusia. Hakikatnya manusia itu nafas, jiwa. Karena nafaslah yang menggerakkan tubuh, memberikan instruksi kepada tubuh untuk melakukan aktivitas. Dan energinya dari mana? Dari ruh. Dan nafas itulah yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Dan nafas itu yang dipanggil oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi yang dipanggil itu bukan jasad, dipanggil itu apa? Nafas. Karena eksistensi
manusia itu hakikatnya adalah nafas itu yang nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Kalau kita ya manusia nanti di hadapan Allah dimintai pertanggungjawaban, untuk apa tanganmu dipergunakan, untuk apa kakimu? Maka ketika manusia itu mengatakan, ya Allah, tanganku dipakai untuk ibadah, dipakai untuk menolong orang, dipakai untuk ini dan sebagainya. Yang menyebut itu adalah nafasnya dengan menginstruksikan mulutnya untuk berbicara seperti itu. Maka nanti ya tangan kita akan menjadi saksi dan tangan kita oleh Allah dibuat berbicara di hadapan Allah. Ya Allah, orang ini bohong. Nah, jadi kalau tangan bicara, kaki bicara, menjadi saksi, ya Allah orang ini bohong. Aku tangan telah digunakan untuk berbuat dolim pada orang. Kakiku dipakai untuk melangkah ke tempat maksiat. Mataku dipakai untuk melihat ya kejahatan, dipakai untuk berbuat kemaksiatan. Telingaku digunakan untuk mendengar kesalahan-kesalahan orang. Maka semua anggota tubuh kita bersaksi ya dan menyalahkan siapa? Nafas. Jadi eksistensi manusia itu ya nafas itu, jiwa itu. Nah, oleh karena itu beliau menyimpulkan bahwa di dalam pada manusia itu 3, yaitu unsur apa? Jasad, ruh dan nafas. Jasad adalah eksistensi apa? Material ya, hardware-nya. Kemudian ruh adalah energinya, nafas itu adalah eksistensi manusianya. Nah, nafas itu telah ada di dalam rahim ya. Kalau menurut beliau itu di otak manusia tapi abstrak ya. Tidak berbentuk apa? Suatu materi tapi abstrak. Ketika ruh masuk, maka jasad hidup, nafas juga hidup. Kemudian ketika orang itu meninggal dunia, maka yang merasakan bahwa keluar dari tubuh manusia jasadnya. Jadi nanti kalau kita meninggal dunia kan terpisahnya ruh dengan jasad. Ketika terpisahnya ruh dan jasad, maka akan menyadari, oh itu jasad saya, oh itu tubuh saya. Jadi orang mati itu sebenarnya hakikatnya yang mati itu jasadnya, dan nafasnya tetap hidup bersama ruh. Jadi dan dia tidak akan pernah mati sampai hari kiamat. Paling ditidurkan oleh Allah ya, atau ada juga yang tetap hidup ya. Jadi orang yang masuk ke alam barzah itu ada 3 kemungkinan. 1, dia ditidurkan oleh Allah sampai kemudian akhirnya dia bangun dan dia kaget ya. Dan dia kaget, ya mamba'asana mimmar qadina, itu dalam surah Yasin ya. Mamba'asana mimmar qadina, siapa yang membangun kami dari tidur kami. Itu mereka kaget gitu ya. Kemudian yang kedua, ada yang ditidurkan tetapi di pagi hari dan sore hari dibangunkan. Untuk apa? Diperlihatkan siksaan nanti ke depan. Wah, jadi bangun dan melihat kehidupan yang akan datang bahwa mereka akan disiksa. Ya, dan itu mereka merasa berat dan putus asa. Tapi ada juga yang ketiga yang dihidupkan oleh Allah, tidak tidur tapi hidup. Ya, dan itulah para nabi dan rasul, orang-orang soleh, dan mereka diberi rezeki oleh Allah. Ya, yang rezekinya pasti beda dengan kita. Kalau mereka kan aspek yang tidak material ya, tidak tahu apa rezeki untuk mereka, kita tidak tahu ya. Tapi yang jelas Allah memberikan rezekinya ya. Yang pasti bukan makanan ya, kayak pisang, mie ayam, itu nggak ada itu ya. Karena dia bukan jasad ya, tapi apa? Berbentuk ruh ya. Jadi nafas yang apa? Disertai dengan ruh. Jadi keluar itu ruh dan nafasnya. Dan dia menyadari bahwa dirinya keluar dari apa? Dari jasadnya, itu jasad saya itu. Bahkan Imam Al-Ghazali, beliau sudah merasakan akan meninggal dunia. Maka ketika beliau akan meninggal dunia, beliau membuat surat ya. Kemudian disimpan di atas dipannya, kemudian ditutupi oleh kain kafan dan beliau tidur di atasnya. Kemudian
ketika orang-orang datang kemudian membuka surat itu, kalau kamu melihat ya, kamu melihat apa yang di atas kasur ini adalah jasadku, bukan diriku, tapi adalah jasadku, dan aku sendiri sudah berpindah. Artinya secara jiwanya dia masih hidup, tapi apa, jasadnya yang sudah mati. Nah, begitu. Kemudian yang ketiga, persepsi ketiga adalah persepsi dari Syekh Taqiyuddin An-Nabhani dalam kitab Nidhamul Islam. Beliau mengatakan bahwa manusia itu terdiri dari dua unsur, yaitu apa? Satu jasad, yaitu jasad, berarti ini tidak ada perbedaan. Jasad itu adalah fisik. Yang kedua adalah ruh. Nah, menurut beliau ruh itu adalah apa? Sirrul hayah, rahasia kehidupan, yang artinya nyawa. Yang artinya nyawa. Jadi artinya manusia itu punya ruh, punya jasad, dan punya nyawa. Sedangkan nyawa ini rahasia Allah yang tidak ada seorang pun yang tahu. Dan nyawa ini tidak bisa dikelola sebagaimana pemahaman filosof Yunani, ya. Tidak bisa dikelola. Pokoknya kita tahunya ada nyawa itu ketika apa? Ketika manusia hidup, ya. Udah, itu ada nyawa. Selesai, titik, ya. Dan ini kayaknya persis dengan apa yang disampaikan oleh siapa? Tasawuf modern. Jadi ada apa? Ada sinkron, ya. Karena satu energi, yang satu nyawa. Berarti hampir sama lah itu, ya, sama. Dan itu sama-sama mengatakan tidak ada yang tahu tentang itu. Hanya Allah saja. Nah, kemudian tapi Syekh Taqiyuddin An-Nabhani mengatakan, menambahkan, yaitu adalah aspek ruhiyah. Aspek ruhiyah. Jadi di dalam diri manusia itu ada aspek ruhiyah. Apa yang disebut dengan aspek ruhiyah? Aspek ruhiyah itu artinya idrakul insan sillatahu billah. Kesadaran manusia atas hubungan dirinya dengan Allah. Jadi kesadaran manusia atas hubungan dirinya dengan Allah. Contohnya begini, ketika ada orang ditanya, kenapa Anda sholat? Maka dia mengatakan, saya sholat karena ini perintah Allah. Nah, berarti aktivitasnya itu tersambung dengan Allah. Ada kesadaran. Kenapa kamu tidak berzina? Saya tidak berzina karena diharamkan oleh Allah. Nah, itu adalah idrakus sillah billah. Tapi kalau ada orang ditanya, kenapa Anda tidak berzina? Wah, saya kan suami yang setia sama istri, ya, tidak mau berselingkuh, dan saya juga takut terhadap penyakit AIDS. Nah, berarti dia tidak nyambung dengan Allah, ya, tidak idrok sillah billah. Nah, oleh karena itu idrok sillah billah ini adalah satu unsur di mana wilayah pemikiran. Nah, cuman pertanyaannya, idrokus sillah billah ini atau ruhiyah ini adanya di mana? Maka kalau mengacu kepada pemahaman tasawuf modern, saya yakin adanya di nafas itu, di jiwa itu. Dan nafas itu akan berkembang ketika manusia lahir ke bumi, ya. Kemudian maklumatnya masuk, pengetahuan itu masuk, informasi masuk, maka nafas itu berkembang. Ketika pengetahuannya banyak tentang Islam, maka dia akan menjadi baik. Ketika pengetahuannya sedikit tentang Islam, maka menjadi buruk. Nah, berarti idrokus sillah itu ada di nafas. Maka saya lihat bahwa ternyata ada kesamaan antara tasawuf modern dengan apa yang disampaikan oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani dalam kitab Nidhamul Islam. Jadi kesimpulannya, manusia itu adalah satu, punya jasad, punya apa? Ruh dan nafas atau jiwa. Dan yang kedua, poin yang kedua, dari sisi sifat, manusia punya ya minimal dua sifat itu. Apa? Bahwa manusia itu diatur dan dibatasi. Kalau kita misalnya diatur, artinya apa? Kita tidak pernah mengagendakan kita harus tidur jam berapa, tidak. Secara otomatis kita akan merasakan ngantuk di malam hari, dan kita akan terbangun di pagi hari, sudah diatur oleh Allah. Kemudian secara umum kita tiba-tiba misalnya ingin BAB, biasanya pagi hari jam berapa gitu ya, ya. Atau mungkin kita lapar, biasanya jam berapa, itu sudah diatur oleh Allah. Kemudian bagaimana kita
teratur dari sisi apa ya, misalnya ketika lahir kita hanya bisanya menangis, kemudian kita bicaranya usia berapa, kita berjalan kakinya usia berapa, kemudian kebutuhan terhadap seorang pendamping itu usia berapa, itu teratur, itu hampir sama semuanya ya, diatur oleh Allah. Nah kemudian kita juga dibatasi, apa? Dibatasi atas semua aktivitas kita. Makan kita dibatasi, tidak ada orang makan berlebihan, nggak ada. Minum kita juga dibatasi, penglihatan kita dibatasi, pendengaran kita dibatasi, usia kita juga dibatasi. Maka kalau kita diatur, pasti ada yang mengatur. Kalau kita ini dibatasi, pasti ada yang mengatasi, membatasi. Oleh karena itu, dengan mengenal sifat kita, berarti kita akan mengenal siapa? Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan dua poin ini kita mengenal tentang zat Allah, kita mengenal tentang eksistensi manusia ya, yang terdiri 3 unsur, dan kita juga mengenal tentang sifat manusia. Mudah-mudahan akan memperkokoh kita keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita mengingkari pendapat Darwin yang mengatakan manusia itu dari kera berevolusi. Dan itu intinya, kalau berevolusi itu intinya apa? Menghantarkan pemahaman kita kepada pemahaman hewan. Seolah-olah Darwin mengatakan, hei manusia, kamu itu hewan, cuman kamu itu hanya bisa bicara. Maka saya kaget ketika membaca definisi manusia di kitab Ulumul Quran. Apa? Al-insan itu al-hayawanun natik, hewan yang bicara. Nah, jadi akhirnya apa? Karena kita nih hewan, kita bebas, mau melakukan apa saja terserah, bebas. Nah, karena bebas, maka silahkan mau lihat perempuan siapapun ya terserah, mau dengan siapapun terserah gitu ya. Nah, itu hewani. Ya, jadi hati-hati memahami eksistensi manusia versi Darwin. Itu mengarahkan kita untuk menjadi punya sifat kehewanan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada hikmah dan manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.